kita akan membuat tampilan untuk jenis barang. Jadi ketika jenis barang ini diklik, lihat jenis barang diklik, nanti akan ditampilkan sebuah form yang membaca data jenis barang yang ada di database. Oke. Jadi step yang pertama adalah kita membuat tabel jenis barang pada database. Jadi kita tambahkan tabel jenis barang di database. Silahkan buka localhost php myadmin, kemudian kemarin db.toko. Nah, kebetulan saya sudah menambahkan tabel jenis barang. Bagian yang belum, silahkan tambahkan tabel jenis barang di sini, jenis underscore barang, jumlah kolomnya 3 saja, kemudian klik go ya. Klik go, kemudian silahkan disetting. Adapun struktur tabelnya seperti ini. Jadi struktur tabel jenis barang seperti ini. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama ID jenis barang sebagai primary key-nya. Dia bertipe integer, kemudian auto increment, kemudian kode jenis barang itu varchar 4 karakter, dan ini di set sebagai field yang unik ya, sehingga dia di sini ada lambang kunci juga. Kemudian nama jenis barang itu tipenya varchar 50, tidak ada settingan lainnya. Jadi ada 3 kolom. Kemudian setelahnya silakan tambahkan jenis datanya, isi datanya. Di sini saya sudah tambahkan juga ada 4 buah record untuk ID jenis barang yang pertama. Kode jenis barangnya A001, nama jenis barangnya laptop, A002 personal komputer, A003 monitor, kemudian A004 printer. Jadi untuk step pertama silahkan tambahkan jenis barang pada db.toko. Ada tabel jenis barang ini ada 3 kolom dari settingan yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian silahkan tambahkan beberapa record di sini untuk kita tampilkan pada Visual Studio nantinya. Oke, jika tahap ini telah selesai, kita kembali ke Visual Studio. Jadi ketika form admin tadi diklik, ketika form admin diklik, kita akan menampilkan seperti ini ya. Kita akan menampilkan data begini. Ketika lihat jenis barang diklik, kita akan menampilkan form seperti ini ya. Ada jenis form jenis barang di sini untuk pencarian, dan hasilnya ditampilkan di data grid view. Nah, kita akan membuat form seperti ini. Maka di projectnya Tokoku add new form, kita beri nama form jenis barang. Kita add, teksnya adalah jenis barang. Kemudian ini nama formnya form jenis barang. Kemudian size-nya kita buat saja size-nya 400.
data dari data yang kita baca adalah data jenis barang. Jadi biasanya beri nama DGT jenis barang, DGT jenis barang, yang tampilan di bawahnya kita biarkan kosong karena kita hanya ingin menampilkan data saja di sini pada proses edit maupun bullet atau menambahkan jenis barang. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya kita akan menghubungkan antara form admin dengan form jenis barang. Jadi ketika jenis barang pada form admin ini diklik, maka dia akan menghubungkan form jenis barang. Akan dengan cara menghubungkannya pada menu script lihat jenis barang yang dua kali. Nah, kita akan dibawa ke event lihat jenis barang toolscript, diklik. Oke. Nah, pertama kita harus buat objek dari form jenis barang terlebih dahulu. Form jenis barang, objek form jenis barang. Oke, kita buat objeknya. Kemudian kita cek if objek, jika objek form jenis barang itu null, artinya belum dibuat, maka kita akan buat form jenis barang objek jenis form jenis barang terlebih dahulu. Jadi objek form jenis barang sama dengan new form jenis barang. Kemudian objek form jenis barang tadi, objek form jenis barang .mdi, parentnya itu adalah form admin dan ini this ya. Jadi objek jenis barang ini parent this. Kemudian baru kita tampilkan objek jenis barang dot show. Kita tampilkan jenis barang. Sehingga kalau kita running, hasilnya seperti ini ya, sudah terhubung. Untuk berikutnya, supaya kita tidak perlu mengetikkan password berulang-ulang, kita langsung lompat saja ke form admin ya. Jadi tidak usah melalui form login, untuk langsung lompat. Sehingga dia langsung sini ya. Oke. Jadi kalau tidak ada dia create, tapi kalau sudah ada objek form jenis barangnya sudah ada, berarti else. Maka tinggal obj form jenis barang dot activate. Ya, kalau sudah ada maka dia diaktifkan.
kita tambahkan handling untuk close-nya. Handling untuk close seperti ini. Ini tambahan handling untuk close ya. Tambahkan script untuk handling close-nya. Jadi jika objek form jenis barang ya, setiap kali dia di close maka dia akan memanggil fungsi form close event handler ya. OBJ jenis barang fokus. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk handlingnya di bawah sini, kita tambahkan. Ini ada pada materi pertemuan kita sebelumnya ya, di pertemuan tatap muka. Jadi ketika kembali. Ini ya, kalau kita close kita bisa buka kembali. Untuk posisi fokus barang start position kita sudah menghubungkan antara admin dengan form jenis barang. Sekarang kita menginginkan ketika diklik tombol cari, dia akan menampilkan data jenis-jenis barang yang ada di tabel, pada menampilkan di review. Kita menyelipkan metode di dalam cari ini ya. Di carinya kita klik 2 kali. Nah, sebenarnya prosesnya sama seperti proses untuk mengecek tabel user ya pada saat login. Jadi kalau kita lihat di form login, prosesnya itu lebih kurang sama. Jadi kita copy saja ini. Jadi ketika button cari jenis barang itu diklik, maka dia akan memanggil fungsi select jenis barang. Dia akan memanggil fungsi select jenis
fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Jadi private void select jenis barang, buka kurung, tutup kurung. Nah, ketika fungsi select jenis barang ini dipanggil, maka dia akan membuat koneksi ke database, kemudian memanggil perintah query menjalankan perintah query ke database, kemudian mendapatkan hasil datanya akan ditampilkan dalam grid view. Berarti tahap pertama adalah membuat koneksi ke database, kemudian tahap kedua menjalankan fungsi select tabel, yang ketiga menampilkan data di grid view. Untuk membuat koneksi ke database, beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama, kita perlu using mysql.data.mysql client, kemudian using system.data.sql client. Ya, jadi kita import dulu dua ini, kemudian supaya dapat terkoneksi ke database, kita memanfaatkan kelas MyDB connection yang sudah kita buat. Jadi pertama kita buat dulu objek dari kelas MyDB connection-nya. MyDB connection dengan nama koneksi. Oke. Nah, kemudian baru kita buat koneksi ke database. Ya. Jadi if koneksi dot open connection, membuka koneksi. If koneksi dot open connection, kita jalankan dulu. Kita buka dulu koneksi dot open connection. Jika koneksi dot con if koneksi dot oke, kita lihat variabel con-nya. Variabel con mesti dibuat public. Di sini. Jika koneksi dot state-nya, status koneksinya itu sama dengan sistem dot data dot status koneksi buka, maka baru kita bisa melakukan fungsi select. Jadi kalau koneksi yang terbuka, kita melakukan fungsi select. Nah, untuk dapat melakukan fungsi select, maka kita harus tentukan dulu query select-nya kita buat. String query select-nya. Jadi string query, kita akan melakukan select all from, nama tabelnya adalah tabel jenis barang. Nah, karena ini fungsi pencarian, jadi kita bisa saja menyelipkan
filter where di sini. Jadi di sini ada where-nya ya, where nama jenis barangnya like ada dalam kurung ini. Jadi kita tambahkan select all from jenis barang where nama jenis barang like kita pakai parameter ya, ini pakai string format, string format, select all jenis barang where nama jenis barang like ya, parameter ke 0 ini akan kita isi dengan cari jenis barang. Nah, cari jenis barang itu sendiri itu adalah string teks cari jenis barang teks cari jenis barang teks, kemudian query-nya akan mencari barang yang mana nama jenis barangnya like teks yang diinputkan. Oke, kemudian buka koneksi. Apabila koneksi sudah terbuka, maka kita memanggil fungsi dbSelect koneksi dbSelect. Ini sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Koneksi dbSelect, parameter yang kita kirim adalah parameter query. Nah, fungsi dbSelect ini mengembalikan nilai fungsi dbSelect mengembalikan nilai bertipe MySQL data reader. Jadi hasil query ini akan ditampung di objek MySQL data reader. Kita beri nama RD. Jadi RD hasil query akan ditampung di objek RD. Nah, sampai sini kita sudah dapatkan objeknya. Kemudian RD-nya sudah dapat, baru kita menampilkan ke data grid view. Untuk menampilkan ke data grid view, kita akan buat fungsi tampilkan data grid view. Dan parameter yang dikirim ke grid view adalah parameter RD. Kalau sudah RD-nya kita tutup, kemudian koneksinya juga kita tutup, close connection. Kemudian jika koneksi tertutup, maka kita akan menampilkan pesan button cari jenis barang diklik, dia akan memanggil fungsi select jenis barang. Ketika select jenis barang dipanggil,
dia akan melakukan query select ke database ya. Hasil query-nya menggunakan metode select, hasil query-nya disimpan di objek RT ya. Nah, kemudian objek RT itu akan dikirim ke fungsi tampilkan data grid view ya. Fungsi ini nanti akan menghasilkan datanya. Sekarang kita belum punya fungsi ini, kita buatkan. Ini menerima satu parameter MySQL reader, MySQL data reader, kita beri nama objeknya RDR. Nah, di sini ada pun stepnya. Satu baris demi baris. Nah, di dalam fungsi tampilkan data grid view, pertama kita perlu membuat objek data table. Kita beri nama objeknya dt. Kemudian jika reader tadi punya baris, artinya ada recordnya, maka RDR has rows sama dengan true. Maka dt tadi kita create dulu objeknya dt sama dengan new data table. Kemudian data RDR tadi kita isikan ke dt dengan perintah dt.load RDR. Kemudian kita atur data grid view-nya. Tadi data grid view kita namanya adalah dgv jenis barang dot data source. Data source-nya adalah dt. Kemudian kita atur lagi dgv jenis barang dot kolom yang ke 0. Header kolomnya apa? Header text. Kita akan beri nama headernya adalah ID. Oke, ini kita copy saja. Karena kita punya 3 kolom untuk tabel jenis barang. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. ID yang kedua adalah kode jenis barang. Kemudian yang ketiga adalah nama jenis barang. Kemudian kita hapus sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengatur lebar dari kolom. Caranya dgv jenis barang. Kolom yang pertama kolom 0 karena cuma menampilkan nomor urut ID. Maka di sini width-nya kita isi dengan 30 pixel saja. Kemudian untuk kolom lainnya kita atur. Kolom 1 itu 100 pixel. Kolom 2 itu kita atur 160 pixel. Yang jelas jumlah ketiga ini tidak boleh melebihi ukuran dari data grid view. Kalau kita lihat ukuran data grid view itu size-nya, lebarnya adalah 360. Nah, maka ukuran kolom ini ketiga-tiganya jangan sampai lebih dari 360. Ini totalnya adalah 320. Oke. Kemudian kita tambahkan perintah
dgv jenis barang .edit mode sama dengan data grid view edit mode .edit programmatically. Ini artinya nanti ini kita hilangkan dulu, nanti kita lihat efeknya. Ini kita cut dulu, kemudian kita tambahkan satu baris dgv jenis barang allow users to add rows false. Ini artinya user tidak bisa menambahkan jenis barang baru dari data grid view. Jadi untuk memprotek data grid view-nya. Oke. Nah, sampai di sini ini scriptnya telah selesai untuk kita menampilkan data di grid view. Kita coba jalankan. Jenis barang, lihat jenis barang. Kita klik tombol cari. Koneksi dan open connection-nya masih kosong. Koneksi dan open connection-nya masih kosong. Oke, kita belum buat koneksinya ya. Ya, nanti kita buat dulu. Koneksi sama dengan new connection. Kita ulangi. Koneksi sama dengan MyDB connection. Datanya sudah muncul ya, ke-55 jenis barangnya. Misalnya kita mau mencari personal komputer saja, kita ketikkan perso, maka query-nya akan menampilkan data personal komputer saja ya. Nah, ini masih ada kekurangan. Sebaiknya ketika data jenis barang, lihat jenis barang yang kita klik, harusnya datanya langsung muncul semua tanpa harus diklik cari. Nah, untuk membuat seperti itu, supaya dia langsung muncul ketika form lihat jenis barang kita klik, maka kita klik jenis barang, maka di form load-nya kita tambahkan saja pemanggilan fungsi select jenis barang. Ini kalau kita tambahkan di sini, nah, dia akan langsung menampilkan data jenis barang. Di sini kita tidak bisa menambahkan row baru, tapi kita masih bisa ngedit dari sini langsung. Misalnya laptop nih, kita ganti menjadi notebook, masih bisa ngedit dari sini langsung. Kita coba ya, coba notebook, kita lihat di database, kita tidak ubah di sini ya, tetapi dia ubah di data readernya. Nah, supaya ini sinkron dan tidak bisa diubah, maka ini kita proteksi.
Sekarang ini sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, demikian tutorial untuk membaca data dari MySQL kemudian menampilkan ke data grid view. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana menambahkan data pada MySQL melalui Visual Studio. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.